Sampurasun, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Amburaksa. Seperti biasa, di sini aku akan berbagi tentang banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ramalan. Kenapa? Karena aku adalah seorang peramal. Aku dukun ramal. Di dalam video ini, aku akan membahas tentang zodiak ketiga pada urutan rasi bintang yang ada di dalam tata surya kita, di mana zodiak ini juga dipercaya sebagai penjelmaan dari dua orang manusia kembar. Yang satunya adalah manusia, yang satunya adalah manusia setengah dewa. Zodiak ini adalah Gemini. Di dalam mitologi Yunani kuno, si Gemini ini dipercaya adalah penjelmaan dari Castor dan Pollux, di mana si Castor dan Pollux ini adalah dua manusia kembar super fekudansi heteropaternal, yang artinya adalah kembar akibat dari proses pembuahan dua sel telur oleh dua sel sperma. Jadi si Castor dan si Pollux ini adalah manusia kembar satu ibu beda ayah, ayahnya dua. Bingung? Tonton terus video ini sampai selesai. Kita kupas tuntas di sini, hanya di channel Amburaksa. Dikisahkan ada seorang perempuan yang sangat cantik yang bernama Leda. Nah, si Leda ini adalah anaknya Testios, seorang raja dari Aetolia. Aetolia itu adalah sebuah daerah pegunungan di Yunani di dekat pesisir sebelah utara Teluk Korintus. Sebenarnya si Leda ini dia sudah menikah dengan Tyndareus, seorang raja dari Sparta, di mana si Tyndareus ini adalah anaknya Oibalos dan Gorgofone, dan si Tyndareus ini juga termasuk salah satu cucunya Zeus. Nah, si Tyndareus ini dia adalah seorang raja Sparta yang sangat suka berperang. Jadi di dalam peradaban Yunani kuno itu ada yang disebut dengan periode Arkais, di mana pada periode Arkais ini ada dua negara, ada dua kota yang sangat maju pada saat itu, yaitu kota Athena dan Sparta. Dan Sparta ini adalah ibu kota dari Lakonia, di mana orang-orang Sparta adalah orang-orang yang mereka sangat suka berperang dan suka sekali menaklukkan daerah-daerah yang lain. Nah, si Tyndareus ini dia adalah seorang yang sangat gagah, sangat keren. Jadi si Leda ini dia benar-benar sangat mencintai suaminya. Sehingga walaupun kecantikannya itu memukau banyak orang, tapi dia tetap setia, tidak mau selingkuh dengan siapapun. Nah, sayangnya kecantikannya itu mempesona semua, termasuk para dewa. Dan salah satu di antaranya adalah Zeus. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa si Zeus ini adalah Mahadewa yang super cabul. Dia itu adalah rajanya raja cabul seluruh dunia. Ya, seperti bahasan kita sebelumnya di zodiak Taurus, dikatakan bahwa memang si Zeus ini dia benar-benar orang yang nggak bisa lihat yang bening-bening gitu. Kalian yang belum nonton videoku yang Taurus silahkan tonton ya. Nah, jadi si Zeus ini dia sangat tertarik dengan si Leda. Jadi memang si Zeus itu dia tidak pernah peduli apakah perempuan itu sesama dewa yang berada di Olympus atau manusia yang ada di bumi, apakah dia bersuami atau tidak. Pokoknya ketika dia suka, maka dia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan perempuan itu. Begitupun juga dengan si Leda ini. Dia itu berpikir gimana caranya supaya aku dapetin ini perempuan. Nah, pada akhirnya karena memang si Zeus ini adalah dewa yang sangat sakti, bisa merubah dirinya, seperti waktu dia menggoda si Europe dengan berubah menjadi sapi jantan yang akhirnya menjadi bintang Taurus itu. Maka dengan si Leda ini pun dia sama melakukan hal itu. Dia merubah dirinya menjadi seekor angsa yang sangat rupawan. Nah, pada suatu ketika di saat si Leda sedang mandi di sebuah danau, si Zeus itu yang sudah berubah menjadi seekor angsa, dia terbang dan diikuti oleh seekor elang. Jadi kayak dia itu mau dimakan oleh elang, padahal itu hanya tipu muslihat dia. Sehingga ketika melihat ada si Leda di bawah sana, akhirnya dia menjatuhkan dirinya ke dalam air, ketakutan karena akan dimakan oleh si elang itu. Si Leda yang melihat hal tersebut, dia sangat kasihan sama si angsa dan dia langsung memeluk melindungi si angsa tersebut yang padahalnya adalah si Zeus.
Nah, pada akhirnya si Zeus malah memperkosa si Leda di situ. Miris banget ya. Dan yang lebih parah, pada malam harinya si Leda justru disetubuhi pula oleh suaminya sendiri, yaitu Tyndareus. Jadi satu hari itu si Leda ini disetubuhi oleh dua orang laki-laki, si Zeus yang dewa dengan si Tyndareus suaminya. Sampai akhirnya dia hamil dan melahirkan 4 orang anak kembar, yaitu Castor, Pollux, Helen yang kemudian menjadi penyebab perang Troya. Si Helen ini menjadi perang Troya. Dan yang terakhir adalah Clytemnestra. Jadi ada 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Yang anaknya Zeus itu adalah Helen dan Pollux. Dan mereka hidup abadi karena mewarisi gen ayahnya yang dewa. Sementara si Castor dan Clytemnestra adalah anaknya Tyndareus dan mereka tidak bisa hidup abadi, jadi bisa mati. Nah, si Pollux dan si Helen ini disebut dengan kembar Dioskurai atau putra-putri Zeus. Dan mereka itu disebut dengan kembar superfekundensi heteropaternal yang aku sebutkan tadi di awal, bahwa ada 2 sel telur yang dibuahi oleh 2 sperma yang berbeda. Ini biasanya terjadi pada binatang, tetapi memang pada kenyataan kita sehari-hari juga ada. Terbukti pada tahun 1985 ada satu kasus perempuan yang melahirkan 2 orang anak kembar tetapi berbeda warna kulit, dan ketika ternyata dites DNA akhirnya ketahuanlah bahwa kedua orang anak itu ayahnya berbeda. Seorang ahli kandungan yang sangat terkemuka, Dr. Kate Edelman, mengatakan bahwa kemungkinan besar di masa depan superfekundensi heteropaternal ini akan banyak terjadi, di mana ada 3 hal penyebabnya yang sangat kuat, yaitu faktor dari semakin meningkatnya teknologi DNA, kemudian induksi sel telur, dan pergaulan bebas. Jadi bisa saja seorang perempuan, dia ketika melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki, dia hamil, tetapi beberapa saat kemudian dia melakukan lagi dengan laki-laki yang lain karena pergaulan bebas tersebut. Jadi buat kalian yang perempuan, hati-hati jangan sampai kalian melakukan hubungan seksual dalam satu waktu dengan beberapa orang laki-laki, karena ditakutkan hal ini terjadi. Kalian bisa mengalami pembuahan dalam satu waktu dengan beberapa laki-laki, dengan beberapa sel sperma. Kan bahaya. Kasihan anaknya nanti ya. Oke, balik lagi kepada keempat anak kembar itu. Jadi seiring dengan waktu, mereka kemudian menjalin persahabatan dan kasih sayang yang sangat erat. Terutama si Castor dan si Pollux. Jadi si Castor dan si Pollux ini walaupun beda ayah, mereka sangat saling menyayangi dan mereka kemudian melakukan banyak sekali perjalanan. Mereka tumbuh menjadi seorang laki-laki yang sangat kuat, gagah, dan begitu memukau. Jadi si Castor dan si Pollux itu mereka sering berpetualang. Mereka juga melakukan ekspedisi dalam pencarian bulu domba emas yang dijaga oleh naga yang tidak pernah tidur dan dijaga oleh para agronaut. Agronaut itu adalah para pahlawan Yunani, 50 orang pahlawan Yunani. Nah, bagi kalian yang mau tahu tentang cerita si bulu domba emas itu, silahkan buka video aku yang zodiak Aries. Di situ dijelaskan siapa sebenarnya domba berbulu emas itu, yaitu si Chrysomalus yang bla 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 bla. Pokoknya tonton aja yang zodiak Aries. Nah, jadi balik lagi, si Castor dan si Pollux ini mereka berubah menjadi laki-laki yang sangat kuat dan mereka melakukan adu tinju, peperangan, dan sebagainya. Jadi si Castor itu adalah seorang penunggang kuda yang hebat dan si Pollux adalah seorang petarung yang tangguh. Dan pada akhirnya Castor dan si Pollux ini dia jatuh cinta kepada 2 orang anak perempuannya Lysippus, yaitu Gilaeria dan Phoebe, di mana sebenarnya 2 orang perempuan itu sudah akan dinikahkan dengan 2 orang anak dari Raja Messenia, yaitu Lynceus dan Idas. Sebenarnya si Idas ini dikatakan bahwa dia adalah anaknya Poseidon, tetapi dia tidak diasuh oleh Poseidon.
Nah, si Castor dan si Pollux ini kemudian menculik dua orang anak si Lysippus itu karena saking cintanya ya. Dan akhirnya penculikan itu menyebabkan perkelahian antara Idas, Pollux, Castor dan si Lynceus ini. Dimana kemudian akhirnya si Castor tewas oleh si Idas. Karena kan Idas itu adalah manusia paling kuat di bumi, namanya anak dewa lah ya. Nah, pada akhirnya si Idas pun tapi mati oleh si Zeus. Jadi si Zeus itu dia tidak suka dengan pertarungan itu, yang dia anggap adalah pertarungan yang tidak seimbang antara si Idas dengan si Castor. Nah, akhirnya kemudian si Zeus menghukum dan menewaskan si Idas dengan petir yang dia miliki. Nah, sesudah kematian si Castor ini, si Pollux kemudian dia merasa sangat bersedih, dia sangat berduka kehilangan saudara kembarnya. Dan dia memohon kepada ayahnya untuk mencabut keabadian yang dimilikinya. Dia bilang bahwa, udah deh ayah, gak apa-apa, aku gak abadi, aku mati aja deh, ikut sama saudara kembarku. Aku sangat sayang sama saudara kembarku, aku mau mati aja gitu. Tapi si Zeus dia tidak mau mencabut keabadian si Pollux, dan akhirnya dia mengambil setengah keabadian si Pollux untuk kemudian diberikan kepada si Castor. Sehingga pada akhirnya mereka bisa kembali bersama, dan Zeus sangat tersentuh dengan kasih sayang yang dimiliki oleh kedua orang tersebut, dua orang anak kembar itu. Dan pada akhirnya Zeus menjadikan kedua manusia itu, si kembar Pollux dan Castor, menjadi sebuah rasi bintang di langit. Jadilah rasi bintang Gemini. Selesai sudah. Nah, itulah kisah si Gemini berdasarkan mitologi Yunani kuno. Sekarang kita masuk bahasan berikutnya, yaitu ramalan. Dan seperti biasa, ramalannya tidak lepas dari sifat atau karakteristik, kemudian jodoh, dan pekerjaan apa yang tepat untuk si Gemini. Jadi si Gemini ini adalah rasi bintang di langit yang bentuknya dua kembar gitu. Walaupun bentuknya sebetulnya tidak sama. Jadi yang satu si rasi bintang si Castor itu adalah sistem bintang 6. Dan warnanya itu biru keputih-putihan. Kemudian satu lagi adalah si Pollux, itu adalah sebuah bintang raksasa yang warnanya jingga. Dan matahari transit di konstelasi bintang ini, di rasi bintang ini, di zodiak ini pada tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 21 Juni. Jadi orang-orang yang lahir di antara tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 21 Juni itu dia masuk ke dalam zodiak Gemini. Nah, berdasarkan bentuk dan kisah yang dimilikinya, si Gemini ini diramalkan mereka adalah orang-orang yang humoris, mereka juga suka isel, suka using. Isel, using. Ciao, spalelol, Nah, berdasarkan bentuk dan kisah yang dimilikinya, si Gemini ini diramalkan mereka adalah orang-orang yang humoris dan suka iseng serta usil. Mereka juga adalah orang-orang yang cerdas dan suka banyak bicara. Kemudian mereka juga adalah orang-orang yang menyukai kebebasan dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat. Selain itu, mereka juga sangat kuat dan gigih dalam mencari uang atau rezeki. Tetapi sayangnya mereka juga adalah orang-orang yang pelin-pelan dan tidak konsisten serta moody. Jadi dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan mood yang dimilikinya. Tetapi si Gemini juga adalah orang-orang yang punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak bisa melihat orang lain bersedih, orang lain berduka. Dia akan melakukan berbagai cara untuk mengobati kesedihan teman atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, si Gemini juga adalah tipikal penggoda yang sangat suka mendominasi pembicaraan dimanapun dia berada. Nah, itulah beberapa sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh si Gemini ini. Sekarang kita masuk bahasan berikutnya, yaitu jodoh. Kira-kira zodiak apa saja yang cocok berhubungan dengan si Gemini? Yang pertama, si Gemini
akan sangat cocok jika berpasangan dengan Leo, karena mereka adalah orang-orang yang penuh semangat dan penuh dengan inspirasi. Yang kedua, Gemini juga dia akan sangat cocok jika berpasangan dengan Aries, karena mereka bisa sama-sama melakukan kejutan-kejutan baru di dalam hubungan. Yang ketiga, Gemini juga dia cocok dengan Aquarius karena mereka di antara keduanya itu mempunyai dua elemen yang sama, yaitu udara. Yang keempat, Gemini juga dia akan sangat cocok jika berpasangan dengan Sagittarius karena keduanya sangat suka dengan hal-hal yang berbau sosialisasi dan mereka bisa belajar bersama. Dan yang terakhir, Gemini juga dia cocok jika berpasangan dengan sesama Gemini karena keduanya sama-sama humoris. Jadi ketawa aja mereka berdua itu. Oke, itu tadi adalah zodiak yang cocok berhubungan dengan Gemini. Sekarang kita lihat zodiak apa saja yang kurang cocok jika berpasangan dengan Gemini. Yang pertama, Gemini dia tidak cocok jika berpasangan dengan Scorpio. Karena Scorpio ini elemennya adalah air yang tenang, sementara Gemini adalah udara yang dia sangat bebas. Yang kedua, Gemini juga dia tidak cocok berpasangan dengan Taurus. Karena Taurus ini dia adalah orang yang sangat penuh dengan perencanaan, sementara Gemini dia suka kekanak-kanakan. Kemudian Gemini juga dia tidak bisa berpasangan dengan Virgo yang konsisten, karena Gemini adalah orang-orang yang pelin-pelan. Dan yang terakhir, Gemini dia tidak cocok jika berpasangan dengan Capricorn yang patuh terhadap aturan dan seorang pekerja keras, sementara Gemini adalah orang-orang yang bebas dan dia kadang suka melanggar aturan. Oke, itu tadi adalah jodoh zodiak yang cocok dan tidak cocok berhubungan dengan Gemini. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pekerjaan. Kita lihat pekerjaan apa yang cocok untuk Gemini. Yang pertama, Gemini ini karena dia banyak bicara, maka dia cocok untuk menjadi seorang PR atau public relation. Kemudian yang kedua, Gemini dia juga cocok menjadi seorang MC atau pembawa acara, karena dia itu orangnya humoris dan suka mendominasi pembicaraan dimanapun dia berada. Yang ketiga, Gemini juga dia cocok menjadi seorang sales atau marketing, karena dia adalah orang-orang yang penggoda, menarik perhatian, dan penuh semangat. Yang keempat, Gemini juga dia sangat cocok jika menjadi seorang jurnalis, karena dia adalah orang-orang yang menyukai kebebasan. Dan yang terakhir, Gemini juga dia akan sangat cocok jika menjadi seorang perawat, karena Gemini adalah orang-orang yang baik hati dan sangat ramah. Oke, selesai sudah video kita kali ini, semua bahasan dan ramalan yang berhubungan dengan zodiak Gemini. Kalian yang zodiak Gemini silahkan komen di bawah. Dan buat kamu yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa seperti biasa, subscribe, like, dan komen, serta bagikan video ini kepada teman-teman. Dan buat kamu yang masih penasaran, ingin diramal sama aku, silahkan DM saja langsung di Instagramku, Instagram KP Dukun. Atau bisa langsung datang ke KP Dukun di Majalengka. Oke, sekali lagi terima kasih. Rahayu.